أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada siang menjelang sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan untuk bisa menikmati hidup, untuk bisa menuju taman di antara taman-taman surga, taman-taman yang mana kata Nabi SAW, illa nazalat alaihi musakinah, turun ketenangan, ya, kedamaian, ketentraman hati itu turun di majelis ilmu ibu-ibu. Wa ghasyiyahum rahmah, dan diliputi dan dinaungi oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut dan harus kita syukuri. Dan kita kembali ya di pekan pertama membahas kajian tematik ya. Pada bulan lalu bahas tentang apa? Peranan wanita. Ya, tentang bagaimana seorang wanita mengambil peran dalam hidupnya, dalam rumah tangga. Kita bahas kemarin menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, dan juga di dalam agama. Dan pada siang hari ini judul kita apa? Wanita dan kelembutan hati. Ya, ini mirip-mirip sedikit tentang air mata wanita. Karena kita lagi-lagi diingatkan Allah menciptakan wanita dengan kelembutan hati. Jadi wanita itu fitrahnya lembut, fitrahnya hatinya lembut. Wanita sudah kita sampaikan dia 2 bulan yang lalu makhluk halus. Ya, maksudnya apa? Halus hatinya, perasa, ya, peka. Karena hatinya itu lebih sensitif, lebih lembut. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki hatinya keras, laki-laki hatinya kasar. Sedangkan wanita hatinya lembut. Karena itulah wanita identik dengan baperan, karena hatinya lembut. Ya, ditiup saja dikira ya digores, padahal hanya tiupan saja. Sikap-sikap yang tidak menyinggung membuat terkadang seorang wanita tersinggung. Hal itu disebabkan oleh hatinya yang begitu lembut. Ya, wanita sering insecure karena lembut hatinya. Jadi korban PHP, korban ghosting karena kelembutan hati. Wanita sering menangis karena hatinya lembut. Apalagi kalau nonton drama Korea, sinetron, Suara Hati Istri, dan semuanya itu membuat wanita tanda bahwasanya wanita itu punya hati yang lembut. Karena itulah kita seorang laki-laki diperintahkan, karena ini hatinya lembut maka nggak boleh dikerasin. Maka kita harus berlemah lembut kepada yang lembut. Kalau keras nggak masalah kita kerasin, sama-sama keras.
Tapi kalau lembut, maka betapa banyak hadis-hadis yang menyebutkan bahwasanya kita harus bersikap lembut kepada pemilik hati yang lembut. Kata Nabi SAW, "Istausu binisa'i khairan." Wahai laki-laki, wahai kaum pria, berlemah lembutlah terhadap wanita, berbuat baiklah terhadap wanita. Bahkan di antara kisah unik ibu-ibu, jadi ada sebuah kisah rombongan ibu-ibu sedang dibonceng, mungkin pakai mobil, bukan dalam jangka safar ya, karena safar harus ditemani mahram. Yang nyopir namanya Anjasyah. Ya, bahasa kita dia yang membawa atau yang menuntun kuda-kuda atau unta-unta yang ditunggangi oleh para kaum wanita, para ibu-ibu, para emak-emak. Ya, karena mereka ya memang bukan orang yang jago berkendara. Karena itulah dituntun oleh Anjasyah laki-laki. Karena ibu-ibu lampu sen kanan belok ke kiri. Ya, lihatlah parkiran pada siang hari ini. Ya, menunjukkan bahwasanya ibu-ibu ya kurang jago berkendara. Karena itulah ada Anjasyah, kata Nabi SAW. Nah, ketika itu Anjasyah menuntun unta-unta kaum wanita ini ngebut-ngebut ibu-ibu. Ya, cepat-cepat. Kemudian kata Nabi SAW, "Ya Anjasyah, ruwaidan sawqan bil qawarir, urfuk bil qawarir." Wahai Anjasyah, lemah lembut kepada gelas-gelas kaca. Jadi di sini Nabi SAW mengumpamakan wanita sebagai gelas kaca lembut. Artinya mudah retak, mudah pecah. Kalau gelas plastik kita banting nggak masalah. Tapi kalau gelas kaca udah jatuh perang, maka kita tidak akan bisa mengembalikan seperti semula, menyusun setiap ya kepingan-kepingan, serpihan-serpihan yang pecah berat. Padahal ini hanya gara-gara apa ibu-ibu ngebut bawa kendaraan. Jadi seorang suami jangan ngebut-ngebut kalau bawa istri. Dan saya pernah di Palembang waktu itu ada yang bertanya, ya fikih rumah tangga juga, "Ustadz, suami saya sering ngebut-ngebut. Ya saya sudah bilang jangan ngebut-ngebut, tapi dia ketawa-tawa, berarti dia nyandain istrinya." Ya saya bilang, ini suami belum pernah nyampak. Ya, ini suami belum pernah nyampak, belum pernah jatuh, nggak boleh. Jadi soal kendaraan saja, kata Nabi SAW, jangan kasar, jangan keras, apalagi dengan hal-hal yang lainnya. Suara yang meninggi, sikap yang seterusnya. Jadi ketika seorang wanita punya hati yang tidak lembut, ini melawan fitrah ibu-ibu. Ya, perempuan ngegas, ibu-ibu ya kasar, ibu-ibu keras. Karena itulah ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha melawan sifat kelembutan hatinya, Nabi tegur. Jadi ceritanya pernah Nabi SAW didatangi oleh sebagian orang Yahudi. Orang Yahudi itu jago memplesetkan kata-kata. Assalamualaikum diplesetin jadi assalamualaikum. Huruf lamnya hilang, jadi assalamualaikum. Sam ini ya artinya poison. Apa poison? Racun kalian. Maksudnya matilah kalian. Semoga engkau mati. Aisyah yang mendengar salam versi Yahudi ini langsung marah-marah. Dia bilang, "Bal alaikumussalam wa la'nah wal ghadab minallah." Justru kalian yang kena racun, justru kalian semoga meninggal kalian, dapat laknat, dapat azab murka dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Aisyah hanya membela Rasulullah SAW. Aisyah hanya membela suaminya, tapi Nabi SAW tegur, "Mahlan Aisyah, lemah lembutlah." Ya, kembalikan ke fitrahnya, lemah lembut. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Karena Allah itu rafiq, Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Kalau laki-laki Rafiq artinya lembut, Ustaz Rafiq. Kalau perempuan Rafiqah, ya kelemah lembutan. Jadi Allah itu suka dengan sifat lemah lembut. Aisyah protes, "Ya Rasulullah, alam tasma' ma qalu?" Kau enggak dengar mereka bilang apa? Kata Nabi, "Dengar.
Tapi saya udah jawab, waalaikum, kau juga, selesai. Semoga kau mati, kau juga, selesai. Doaku, kata Nabi, diterima oleh Allah, dikabulkan Allah, sedangkan doa mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat inilah ibu-ibu ketika memiliki hati yang lembut, inilah yang menjadikan wanita dalam Islam begitu istimewa. Di antara tanda kebahagiaan dalam kehidupan seorang muslim adalah al-mar'atus shalihah, wanita yang salehah, wanita yang lembut hati. Dan di antara ketika Nabi SAW diturunkan kepada beliau ayat tentang larangan menimbun emas dan perak, sahabat ini tanya, ada nggak ya harta perhiasan yang lebih berharga, lebih mahal dibandingkan emas dan perak yang bisa kita jaga dan simpan? Kata Nabi, ada. Ternyata yang lebih berharga dari emas, dari perak, bukan berlian, bukan intan, bukan mutiara, tapi adalah ibu-ibu semua. Kalau ibu-ibu lemah lembut hatinya, seorang istri yang lemah lembut hatinya, yang soleha, yang membantu suaminya dalam urusan akhiratnya. Itu hukum asalnya. Hanya saja semua berubah sejak negeri api menyerang. Enggak. Semua berubah sejak mungkin pandemi. Kita wanita mulai ditimpa banyak hal dalam hidup kita yang membuat kita kehilangan hati kita yang lembut. Hati kita perlahan demi perlahan menjadi keras, menjadi kasar. Yang dulu kita lembut, gemulai, sekarang kita mulai seperti seorang singa wanita. Yang dahulu kita kalau berbicara santun, sekarang mulai menaikkan dan meninggikan suara. Yang dulu kita rindu dinasehati, sekarang kalau nasehati kita menjadi marah, kita menjadi murka. Urus dirimu sendiri. Seandainya pun kita terima nasihat tersebut, kita terima dengan hati yang dongkol. Kita mencak-mencak. Kita jarang nangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin tahun berapa ya saya nangis karena Allah? Mungkin ketika awal kenal hidayah. Sekarang air mata kita kering, ibu-ibu. Ternyata lembutnya hati kita hanya di awal-awal hidayah itu menyapa. Ternyata lembutnya hati kita hanya ketika kita awal-awal hijrah. Sekarang air mata kita habiskan hanya untuk drama Korea yang berjilid-jilid. Ya, Squid Game. Ya, nangis karena serem. Nangis gara-gara sinetron. Nangis gara-gara ikatan cinta dan hal-hal yang semisalnya. Kita mulai biasa-biasa saja kehilangan kesempatan berbuat baik. Ada tabligh akbar pekan depan, ada boleh umahat juga boleh ikut. Kita lewat biasa-biasa saja. Ada kajian siang ini di Masjid Anwar dan Masjid Istiqomah. Kita nggak kajian, kita biasa-biasa saja. Kita sedih karena kehilangan dunia, tapi kita tidak sedih ketika kehilangan kesempatan untuk berbuat kebaikan. Kalau uang kita hilang, kita sedih. Kalau diskon ya kita terlambat, misalnya Harbolnas, Hari Belanja Online Nasional, kita kelewatan. Ya ternyata yang kita sudah masukin ke dalam keranjang, ya marketplace kita sudah tidak ada, kita mulai sedih. Ternyata sedih kita sekarang karena dunia. Kita berat untuk pengajian. Pengajian di sini pun kadang kita ngantuk-ngantuk. Ya melihat jam terus, kapan jam 3, kapan jam 3. Berat rasanya kita untuk baca Quran, berat kita untuk rasanya belajar buku agama, mendengar pengajian lewat online dan sebiasa. Hati kita keras, ibu-ibu. Karena itulah ketika seorang wanita paham, ya di antara fitrah seorang wanita punya hati yang lembut, maka marilah kita lembutkan hati kita. Segalanya belum terlambat. Karena hati ini adalah tempat Allah melihat kita. Allah tidak melihat betapa cantiknya ibu-ibu, betapa glowingnya kulit ibu-ibu, betapa mahalnya skincare yang dibeli, Scarlett dan semisalnya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala lihat hati kita. Apakah kita masih menjaga kelembutan hati kita? Apakah kita masih menjaga kesantunan karakter kita?
kegemulayan perilaku kita. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala hanya melihat kepada dua hal, hati dan perbuatan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum." Allah tidak melihat rupa kita, bentuk kita cantik atau tidak, kulitnya putih atau sawo matang, tubuhnya langsing atau tidak, tapi yang Allah lihat adalah ila qulubikum wa amwalikum, walakin yanzur ila qulubikum, tapi Allah melihat hati kita ibu-ibu, wa amalikum, dan amal perbuatan kita. Kenapa hati kita keras? Banyak sebabnya. Di antara dua sebab terbesar racun hati adalah syubhat dan syahwat. Syubhat mungkin karena kita sudah jauh dari ilmu, jauh dari pengajian. Wah, dulu sebelum pandemi rutin, sekarang entah rasanya berat, Ustaz. Iya berat, karena sudah 2 tahun kita nggak pengajian, atau setahun kita nggak pengajian, dan memulai sesuatu yang sudah lama hilang itu berat. Untuk menanamkan cinta, untuk CLBK kembali dengan pengajian berat. Ini diantara sebab yang pertama kenapa hati kita keras, racun dari syubhat. Kita dengar pengajian ustaz-ustaz yang tidak berada di atas sunnah, yang mungkin bagus orasinya di YouTube dan semisalnya. Dan yang kedua, dan ini yang paling banyak ibu-ibu, adalah racun dari syahwat. Kecondongan terhadap hal-hal yang kita inginkan. Kita mulai cinta dengan dunia. Kita mulai memikirkan bagaimana saya punya tas branded, bagaimana saya punya begini, begitu, dan seterusnya. Kita bergaul dengan para pecinta dunia sehingga kita merasa kita terlalu sedikit mengambil dunia. Artinya mulailah kita keras, hati kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang langkah-langkah kita untuk mengembalikan hati kita, apalagi wanita yang lembut, ibu-ibu, ada beberapa poin. Yang pertama adalah memperbanyak zikir kepada Allah. Ibu-ibu harus ada zikir wirid harian. Pertahankan kelembutan hati kita. Kata para ulama, mengingat Allah itu obat, mengingat manusia itu penyakit. Kenapa hati kita keras? Karena kita sering banyak mengingat manusia. Kita mengingat perlakuan buruk orang kepada kita. Kita melihat atau mengingat kesalahan suami kita. Kita mengingat kedurhakaan anak kita. Kita mengingat keburukan teman-teman pengajian kita kepada kita, yang menggunjing kita, yang menggosipin kita. Kita mengingat kesalahan-kesalahan orang lain. Ini penyakit. Ini yang bikin hati kita keras. Seorang datang kepada Hasan Al-Basri mengadukan kerasnya hatinya. Beliau bilang, lembutkan hatimu dengan zikir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Jadi ibu-ibu, tolong siapkan waktu habis sholat untuk zikir. Bukan setelah salam-salam langsung cabut mukena, langsung masak lagi, langsung nyapu lagi, langsung main HP lagi. Sebentar, istighfar dulu. Astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, dan seterusnya. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Membaca ayat kursi dan semisalnya, paling cuma 5-10 menit ibu-ibu. Habis subuh tolong zikir paginya, belum hafal bisa dibaca. Enggak usah semuanya, sebagian saja. Harus punya zikir wirid. Sore ini pulang pengajian nanti, sholat asar, kemudian luangkan waktu 1/4 jam 15 menit untuk membaca zikir sore, zikir petang. Karena inilah yang membuat hati kita lembut, ibu-ibu. Kalau tanpa zikir, hati kita itu seperti ikan tanpa air, kering, mati. Kata Nabi SAW, "Matalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah, matalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan seorang yang ingat kepada Allah dan tidak ingat kepada Allah seperti yang hidup dan yang mati. Kita menjadi bangkai berjalan kalau enggak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi PR kita untuk lembutin hati apa ibu-ibu? Yang pertama, zikir.
Ustaz, saya nggak bisa zikir pagi petang. Oke, habis sholat dulu, Bu. Ustaz, saya nggak bisa habis sholat. Yaudah, sebelum tidur aja lah. Ustaz, saya nggak bisa sebelum tidur, bisanya cuma pagi. Ya udahlah, pagi saja. Yang jelas ada dulu zikir. Cuma 15 menit, ibu-ibu. Kita punya 24 jam. Kalau 24 dikali 4, ya ada berapa? Ada 92. 92 kali 15 menit. Jadi kita hanya butuh 1 kali dari 92. Kenapa kita nggak bisa berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kita begitu banyak cerita-cerita bahagia dalam hidup kita? Yang kedua, setelah berzikir melembutkan hati, yang kedua adalah menjaga anggota badan kita dari maksiat. Ini berat, ya ini sangat berat. Di antara tipsnya bisa didengarkan di khutbah Jumat saya kemarin, ya, tentang pengaruh dosa dan maksiat. Atau kajian lama judulnya Setitik Noktah Dosa. Karena yang membuat hati kita keras yang paling banyak itu karena dosa dan maksiat. Ibu-ibu dulu Hajar Aswad, ya, yang ada di Mekah, yang ada di Ka'bah, itu dulu warnanya putih, Bu. Putih. Kata Nabi SAW, nazal al-hajarul aswad minal jannah wa huwa asyaddu bayadan, sangat amat putih. Yang melebihin putihnya, ya, langit-langit Masjid Anwar Azal Masrunin, atau lantai keramiknya, atau dindingnya putih. Fasawwadat khotoya bani Adam, tapi dosa-dosa kita yang membuatnya setitik demi titik, lama-lama menjadi bukit, lama-lama menjadi gunung dosa dan maksiat. Kata Nabi, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatan sauda. Ketika seorang hamba berbuat kesalahan, berbuat dosa, dituliskan 1 titik tok hitam di dalam hatinya. Fa'idha huwa naza wastaghfar wa taba sukila qalbuhu. Tapi kalau dia istighfar, dia sadar dia salah, dia bertaubat kembali kepada Allah, maka celing, maka bersih kembali hatinya. Fa'in ada, tapi kalau dia ketagihan, ya, dia adiksi dengan dosa maksiatnya. Oh, kayaknya enak nih gibah, ngomongin orang, zida fiha, terus ditambahkan titik hitam, hatta ta'luwa qalbahu, sampai mengalahkan hatinya dan hati menjadi rona hitam, noda hitam. Nih, jadi yang paling kita beratkan itu bukan noda wajah, ibu-ibu. Ya, ketika wajahnya ada noda hitam langsung uring-uringan, saya tidak cantik lagi. Langsung tanya suami, saya masih cantik nggak? Mau jawaban jujur atau jawaban bohong? Ya, jawaban jujur. Ya, langsung kita ngambek. Jadi yang kita khawatirkan bukan juga noda di pakaian kita, tapi adalah noda hati, ibu-ibu. Maka marilah kita pulang ini introspeksi diri. Kira-kira dosa apa yang masih kita kerjain? Kalau merokok insya Allah nggak ada, ya. Ya, paling kita suka ngomongin orang, gak terima kasih sama suami, kita kadang marah-marah berlebihan terhadap anak, ya, atau kita banyak hal yang mungkin kita tahu, atau kita masih dengar-dengar BTS, ya, atau masih ARMY dan seterusnya. Maka sekarang kita ternyata itu yang bikin hati kita keras. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah memperbanyak baca Al-Quran beserta tafsirnya. Alhamdulillah, ama-ama para pemulih ada yang ikut program kitab, ya, khatamin terjemahan Al-Quran bareng, ya, sudah 12 juz, ya, udah hampir setengah perjalanan. Nah, makin terjemahan Al-Quran kita selama ini, mungkin terjemahan Al-Quran mungkin bisa lah, ibu-ibu pernah, tapi di antara kita sedikit sekali yang pernah menamatkan terjemahan Al-Quran. Maka sehari hanya selembar, sehari selembar. Ini diantara cara agar kita melembutkan hati kita. Ibu-ibu, jangan berlalu 1 hari tanpa Al-Quran, ibu-ibu. Al-Quran itu adalah sahabat yang paling setia, teman yang enggak ember, teman yang bisa jaga rahasia, tempat kita kembali kalau kita lagi sedih. Ya, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran adalah obat bagi, ya, hati-hati yang sedang berduka. Karena
Al-Quran adalah penawar bagi hati-hati yang sedang terluka. Banyak-banyak ibu-ibu baca Quran. Pak Ustadz belum bisa baca Quran, belajar, jangan malu, gak masalah. Batasa, Jahaho, gak masalah. Pakai cadar, baca Iqra 2 gak masalah. Yang salah itu ketika akhwat baru Iqra 3, pengen suami 30 juz. Ya. Padahal dia baru Iqra 3. Kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran adalah penawar hati yang paling lembut. Bayangkan ibu-ibu, bukan orang muslim saja, orang kafir saja begitu terpengaruh dengan Al-Quran, karena mereka paham maknanya. Karena itulah diantara cara orang-orang Quraisy untuk menolak dakwah Nabi, nah mereka nggak mau mendengar Al-Quran. Ketika Nabi dekat langsung tutup telinga, jangan sampai dia dengerin Al-Quran, karena mereka mengatakan Al-Quran adalah sihir. Dan pernah suatu ketika ya Nabi SAW tiba-tiba membacakan Al-Quran di hadapan orang-orang Quraisy, orang kafir yang tidak masuk Islam, yang tidak pernah sholat, yang tidak pernah berwudu mungkin, yang tidak pernah hadir di pengajian. Nabi langsung datang, langsung baca Quran, terpesona langsung orang-orang. Ini pengaruh Al-Quran. Nabi baca surat apa? An-Najm. Wan-najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma huwa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Langsung ketika itu mereka terdiam, mereka terpesona. Ya, bukan memandang wajahmu yang manis, tapi terpesona gara-gara apa? Menyimak Al-Quran. Pernah kita kayak gini ibu-ibu? Pernah gak kita baca Quran itu terpesona, kita terharu, kita ngerasa ini gue banget, ini kayaknya teguran banget buat saya? Pernah gak? Gak pernah, karena kita gak baca maknanya, gak tadabbur Al-Quran. Ketika Jubair bin Mut'im masih kafir, dia tawanan perang Badar. Ketika itu Nabi baca surat At-Tur dalam salat maghrib. Lihat bagaimana ya testimoni dari seorang Jubair bin Mut'im yang masih kafir. Ketika dia dengar Al-Quran, kada qalbi an yatir, seolah-olah hatiku itu mau terbang, seolah-olah jiwaku itu mau melayang. Bukan karena dia jatuh cinta pada pandangan pertama, tapi karena dia mendengar betapa luar biasanya Al-Quran kalamullah. Jadi ibu-ibu yang sekarang sedang belajar baca Quran, semangat, hebat. Apalagi tidak cukup sampai di situ ibu-ibu. Mulailah kita perbaiki ya bacaan Quran kita. Ya ini tantangan. Kalau pengajian setiap sekali sepekan masih levelnya masih easy, masih mudah. Duduk datang, duduk datang, duduk datang. Tapi kita butuh sesuatu yang lebih menantang. Ya, challenge. Lancarkan baca Al-Quran. Kalau kita lihat Al-Quran tuh bacanya kayak sedang baca ya novel, kayak kita sedang baca cerpen, nggak terbata-bata, wah berat. Dan ingat ibu-ibu, kunci hebatnya orang tuh cuma satu, ala bisa karena biasa. Kenapa ada ummahat yang lancar baca Quran? Gampang jawabannya, karena dia biasa baca Al-Quran. Kenapa dan lama ini kok susah, dia kayak gagap ya ketika baca Quran? Gampang jawabannya, karena dia jarang baca Quran. Jadi kehebatan kita hanya soal jam terbang. Jadi tolong kita perbanyak jam terbang kita. Ya banyak baca jam terbang ibu-ibu ya. Dan insya Allah saya percaya ibu-ibu sini semuanya sudah bisa baca Quran. Cuman lancarkan lagi, ya biasakan lagi, rutinkan lagi. Sehari satu halaman, nanti naik 2 halaman, 3, 4, 5, kemudian satu hari 1 juz, luar biasa. Dan yang paling bagus lagi kalau kita terus bukan cuma membaca tapi menghafal. Ya mungkin nanti dalam waktu 2022 saya punya program menghafal juz amma bareng ibu-ibu. Waktunya cuma 3 bulan. Ya, jadi sehari itu hanya 1/3 halaman, sedikit sekali, 5 baris. Dan diajari cara metode ngafalnya,
ya nanti setoran setiap hari Ahad atau akhir pekan, setoran selama 2 halaman. Ya semoga dengan 3 bulan itu ibu-ibu semua bisa menghafal juz amma, minimal modal untuk ngajarin anak-anak kita nanti. Yang jomblo hati pun lebih bagus lagi, ya tulis di CV nanti menghafal juz amma mungkin. Wah, ya. Nilai tambah. Nanti ketika suami sholat malam, suami yang jadi imam, dia yang mereksi bacaan suaminya. Ya, inna muttaqina fi dhilali wa uyun. Oh ya gitu. Ini luar biasa. Ya. Bahkan mungkin suami istrinya nanti ngajarin dia baca Quran, hafal bareng-bareng, so sweet. Bukan marah-marah bareng-bareng, nyalahin bareng-bareng. Ini anak kau nih ya, bukan anak aku, anak kamu. Ya, jadi penting ibu-ibu kita meningkatkan level kita. Kita nggak bosan apa gini-gini aja. Wajar hati kita keras, ternyata kita nggak bisa mentadabbur ayat-ayat Al-Quran. Maka marilah kita lancarkan baca Quran. Ustaz saya malu, privat. Coba cari di sini siapa yang bisa baca Quran, tunjuk tangan. Nah nanti dia temui. Ya, wanita nggak masalah, keluarin harta, sedekah. Sebulan 100.000, kasih 100.000 atau 200.000 kasih. Lancar, iqra 1, makharijul huruf, beda sa dengan ta, dengan sya, dengan sha dan semisalnya. Kemudian baru naik level dari yang belajar baca jadi lancarin baca, banyak-banyak baca. Sudah banyak-banyak baca mulai menghafal. Juz amma naik 29, naik 28. Alhamdulillah ibu-ibu, 1 juz saja sudah luar biasa. Zaman sekarang sudah hebat, sudah keren. Kalau kita sibuk dengan hal-hal kayak gini, kita nggak lagi sibuk mikirin trending. Oh ternyata Lucita Luna itu namanya Muhammad Fatah ya? Nggak paham kita itu. Oh ternyata itu ya Vanessa meninggal, kecelakaan dan seterusnya. Kita sibuk dengan menghafal Quran. Dan terlebih bagus lagi belajar bahasa Arab. Ya saya mungkin ada keinginan mengajar bahasa Arab, ya ibu-ibu, ya atau gabung ya ikhwan akhwat. Ya, misalnya ini bisa misalnya seterusnya. Dia belajar bahasa Arab mungkin siang, mungkin Sabtu siang atau Ahad siang, ya. Jadi ini poin yang ketiga. Kita ulang yang pertama apa ibu-ibu? Berzikir. Yang kedua, menjaga muqaddabatan dari maksiat. Yang ketiga, perbanyak baca Quran serta tadabburnya, ya karena nilai level yang paling tinggi setelah baca adalah tadabbur. Yang keempat nih, sering terus diulang-ulang, rutin hadir pengajian ibu. Karena kita pengajian ini bukan cuman ya seru-seruan atau ngikutin teman-teman, kita pengen melembutkan hati. Mungkin ada kata-kata di pengajian itu yang, oh ini gue banget ini kayak. Umar bin Khattab mengisahkan seseorang yang dulu sebelum dia masuk ke masjid itu bawa dosa setinggi gunung, besar Pak, dosa-dosanya. Mungkin hatinya keras luar biasa. Tapi dia duduk di pengajian, nih judulnya bagus nih, wanita dan kelembutan hati. Dia datang, ya, dia salah parkir dan semisal, atau salah masuk. Ya kalau di Palembang itu biasa salah masuk, ya karena akhwatnya di lantai 2. Lantai 2. Lantai 2 Pak, lantai 2. Mungkin jilbabnya masih kecil, mungkin dia masih main TikTok, nggak masalah, dia duduk di sana. Ternyata ada satu patah kata yang itu menjadi titik balik kehidupan dia. Ternyata ada satu kalimat, ada satu pesan, ada satu nasihat, ada satu wejangan, hanya satu yang mengubah hidup dia, yang menjadikan dia hijrah, yang menjadikan dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadikan dia kayaknya saya harus berbenah, saya harus berubah, saya nggak bisa kayak gini terus. Dia kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, menyesali masa lalunya, dan dia, kata Umar bin Khattab, keluar dari Masjid Anwar tadi dalam keadaan tidak membawa sedikit pun dosa, ibu-ibu. Yang awalnya hatinya keras masuk masjid, mungkin ada ilmu yang disampaikan, satu ayat, satu hadis yang membuat dia, wah saya harus berubah, saya menyesal, saya bertobat.
membuat hati dia menjadi lembut, selembut kapas, selembut sutra. Karena itulah pesan Umar bin Khattab, wala tufariqu majalisal ulama. Ibu-ibu, please jangan ceraikan majelis ilmu. Jangan talak pengajian. Sesibuk apapun kita, berapapun anak kita, jangan pernah ceraikan. Kalau sedikit, sekali dua kali nggak hadir karena sakit, ada urusan mah, ini nggak masalah. Tapi jangan sampai kita putus hubungan dengan yang namanya majelis ilmu. Jangan kita talak 3, nggak bisa rujuk lagi, ibu-ibu. Duduk dengan orang-orang yang ingat kepada akhirat. Lihat ada emak-emak solehah, masya Allah, emak-emak ini anaknya 5 semangat pengajian. Saya jumlawati, saya malu, terinspirasi. Melihat, oh ini akhwat ini jumlawati tapi semangat sekali. Pas sama adik saya laki-laki, dapat satu di sini, undang. Kalau kita nongkrongnya di mall, di kafe-kafe, kita melihat tas-tas branded, kita lihat umahat-umahat yang sosialita, ya maka kita keras hati kita. Tapi ibu-ibu, selama kita ada di majelis ilmu, alhamdulillah saya optimis dan percaya ibu-ibu hatinya lembut semua. Selama kita masih ada di majelis ilmu, kebaikan itu senantiasa ada. Selama kita masih ada di pengajian, kita masih bisa berharap dan selalu berbenah menjadi lebih baik lagi. Kalau kita nggak di pengajian, kapan lagi kita akan berubah? Siapa lagi yang menasehati kita? Suami kita nasehati, sudah mas, kau sama balai. Tapi ketika kita di pengajian, ada yang nasehati, ada ustadz yang nasehati, ada ahli ilmu yang menasehati. Oh iya juga ya. Padahal sama yang sampaikan dengan suami kita, tapi karena kita tahu suami kita kayak gini, kita mungkin menolak. Itulah pentingnya kita dekat dengan apa? Dengan yang namanya majelis ilmu agama. Sekali seminggu, alhamdulillah. Ustadz, saya pengen sekali seminggu 2 kali, 3 kali, tapi nggak ada yang untuk perempuan. Ada, alhamdulillah sekarang, alhamdulillah. Atau online pun bisa. Ini yang keberapa, Bu? Yang kelima apa yang keenam? Iya, 4, yang nggak ngantuk kan? Yang ketujuh? 5. Aku udah 7, mampu? Yang kelima, ziarah kubur, mengingat kematian. Di antara tips paling indah dalam menjalani kehidupan ibu-ibu adalah ingat mati. Coba kita bayangin kalau hari ini adalah hari terakhir kita pengajian. Wah, kita akan semangat mencatat, kita semangat mendengarkan, kita nggak ngobrol, kita nggak makan-makan. Insya Allah nggak ada ibu-ibu sini makan-makan ya? Belum? Iya, kiranya 3 baru. Kalau kita punya konsep ingat mati ibu-ibu, kita akan memaksimalkan setiap hari-hari berharga kita. Kita nggak akan keras-kerasan sama anak hari terakhir sama anak. Kita nggak akan keras-kerasan sama suami, mungkin ini hari terakhir sama suami. Ingat kematian. Di antara cara kita ingat kematian adalah dengan ziarah kubur. Meskipun ulama beda pendapat tentang hukum wanita boleh nggak ziarah kubur. Pendapat Hanabilah nggak boleh. Karena itulah kalau ibu-ibu umroh, ya nggak boleh masuk ke dalam baki. Ya, jadi samping Masjidil Haram, Masjidil Nabawi itu ada kuburan baki namanya. Ya, biasanya ibu-ibu hanya bisa melihat dari luar saja, nggak bisa masuk ke dalam karena mazhab Hanabilah mengatakan wanita haram ziarah kubur. Tapi pendapat yang lebih tepat wallahu a'lam adalah wanita boleh berziarah kubur. Yang diharamkan tuh kalau sering-sering. Karena kalau sering-sering hatinya menjadi lemah, ya bukan malah lembut, malah lemah, malah ya berputus asa, ya kemudian ya tidak bisa menerima kehilangan orang-orang tercinta. Dan cukuplah berita-berita kematian jadi pengingat kebaikan atau pengingat kita soal masalah ini. Kafa bil mauti wa'izon. Kemarin sore ya viral seorang artis ya yang sempat viral dulu ya
meninggal. Yang paling menjadi perhatian, menyorot perhatian adalah snap IG terakhirnya. Ya, tebak aku mau kemana? Tebak aku mau kemana? Ternyata ya ke alam kubur, siapa yang tahu? Sehat-sehat, senyum-senyum, ketawa-ketawa sama suami, mungkin pengen liburan, mungkin pengen apa. Ternyata kematian datang begitu cepat. Jadi ibu-ibu, umur kita ini sedikit, udahlah kita kejar-kejar dunia capek. Hidup kita ini nih sebentar, udahlah kita keras-kerasan hati kita, maka kita belajar melembutkan hati kita. Ingat kematian. Bagaimana kalau saya yang di posisi itu? Bagaimana kalau saya ya yang begini begitu? Karena itulah hati-hati dalam berkendara. Ya bagi ibu-ibu, ya ratu jalanan. Lampu sen kanan belok kiri. Ini poin yang keberapa? Yang keenam. Yang terakhir adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini luar biasa ibu-ibu. Jangan pernah remehkan doa. Ada seorang istri yang diuji dengan suami yang gak ngaji, suami yang kasar, suami yang keras. Ini ibu-ibu terus selalu menangis dalam setiap sholat malamnya mendoakan suaminya. Pada suatu malam nih suami bangun, siapa nangis itu? Uang jajan aku kasih. Ikatan cinta lah habis. Ternyata istrinya mendoakan kebaikan untuk dirinya. Ya Allah, tolong ya Allah berikan hidayah kepada suamiku. Aku cinta sama suamiku. Aku pengen bersama suamiku di surga. Ya Allah berikan dia hidayah untuk sholat, jadi imam bagi kami. Ya dalam sholat sunnahnya. Ya Allah berikanlah hidayah. Sampai tadi Isa menangis-nangis. Ternyata itu menjadi titik balik hidayah bagi suaminya, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan remehkan doa ibu-ibu. Doa menjadikan dekat, menjadikan yang jauh menjadi dekat, menjadikan yang susah menjadi mudah, menjadikan yang tertutup menjadi terbuka. Bukankah doa yang menjadikan lautan yang begitu luas jadi terbelah? Bukankah doa yang menjadikan api yang begitu panas menjadi dingin? Jangan remehkan kekuatan doa. Mintalah kelembutan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hamba ini kalau dinasihati keras. Ya ketika dibilang ittaqillah marah-marah, mencak-mencak, cak kau nih hati itu so baik. Minta sama Allah Subhanahu wa taala ya untuk tetapkan hati kita di atas ya kelembutan hati kita untuk sesuai dengan fitrah kita. Ini di antara hal-hal yang harus kita pahami bersama. Ya ada 6 ya, 7. 6 ya. Ada 6 kiat untuk melembutkan hati bagi wanita maupun laki-laki. Tapi di sini dalam konsep kacamata wanita. Dan ibu-ibu perhatikan bahwasanya ibu adalah pemilik hati yang lembut. Tolong jaga kenaturalan, kelembutan hati ibu-ibu. Ya buatlah hati ibu-ibu tetap ya tanpa settingan untuk selalu lembut, ya untuk selalu gemulai, untuk selalu ramah, untuk selalu santun, karena itu adalah powernya perempuan. Itulah yang bisa menaklukkan kekerasan hati suami, hati laki-laki. Kelembutan hati kita lah yang bisa menaklukkan betapa keras kepalanya laki-laki. Tetaplah lemah lembut. Jangan kita tergoda untuk menjadi pribadi yang kasar, pribadi yang keras, karena ya itu sungguh bertentangan dengan fitrah kita. Ya apalagi wanita-wanita Sumatera pada umumnya ya. Ya, maka kau di mana? Ya, kadang ya, kasar, kadang. Maka kita ya pernah ya, suatu ketika itu kami lagi jalan ya naik mobil, salah ada ibu-ibu ya kata di ratu jalanan, kan ibu-ibu mbak-mbak itu padahal pakai jilbab, ya wajahnya santun. Ketika dia ngomong, atau kau di mana? Hilang kelembutan hatinya. Ya maka jagalah kelembutan hati kita dengan banyak-banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga anggota badan dari maksiat, perbanyak baca Quran, rutin hadir pengajian, bertemu dengan orang-orang yang soleh, ya membaca buku para ulama, kemudian ziarah kubur,
yang ingat kematian, ya, karena inilah di antara tips kita semangat dalam hidup adalah menganggap ini hari terakhir dalam hidup kita. Balik pengajian cepret kena becek ya oleh orang lain. Wah, sudahlah, mungkin hari terakhir kita, gak usahlah kita marah-marah. Suami bikin kita kesel pulang nanti, udah dibilang handuk digantung, masih hai. Baju diangkat dulu sebelum diambil dari lemari. Ya cuma sudahlah, enak meninggal kalau kita nih. Jadi santun, jadi lembut. Lihat anak kita, aduh anak ini disuruh A bilang B, disuruh T bilang S. Ya, ngajar misalnya ada guru SD ngajar bikin anak jengkel. Mungkin hari terakhir kita ngajar, ya sudahlah, kita hadapi dengan cinta. Ini alternatif yang sangat indah, ya. Kemudian yang terakhir adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa melembutkan hati kita kalau Allah mengizinkan hati kita keras. Tidak ada yang bisa mengeraskan hati kita kalau Allah izinkan lembut. Maka doalah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan kita untuk menjalankan dan mengamalkan ini semua. Semoga kita ibu-ibu tetap lembut dengan kelembutan hati. Ya Allah taala alam. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum Ustaz, aku mau tanya. Iya, aku mau jawab. Amalan apa yang bisa sampai kalau kita kirim dengan orang yang telah meninggal dunia? Tolong Ustaz kasih penjelasan. Iya. Amalan apa yang bisa sampai kepada orang yang telah meninggal dunia? Yang pertama adalah doa. Ya Rabbi firli wali walidayya, atau Rabbi rahamhuma kama rabbayani shaghira, ya, atau Allahumma firli wali walidayya, dan seterusnya. Yang pertama adalah doa, ibu-ibu. Ulama sepakat doa sampai. Yang kedua adalah berbuat baik kepada teman-teman terdekat orang yang dicintai, orang yang telah tiada. Misal teman kita atau ibu kita ya sudah tiada, ibu kita punya teman-teman, teman-teman nongkrongnya, teman-teman ya duduknya, ngobrolnya, kita sambung ya ukhuwah sama mereka. Kita kirim hadiah kepada teman-teman ibu kita yang sudah tiada. Ini diantara bentuk amalan yang bisa bermanfaat untuk orang tua kita yang sudah meninggal atau suami kita atau yang semisalnya. Kemudian juga adalah bersedekah. Ini sedekah Jumat misalnya pesantren Al-Madinah atau operasional Masjid Anwar. Ya, sedekahkan, niatkan dalam hati ini untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Ini untuk suami kita yang sudah tiada. Ini untuk anak kita yang sudah tidak ada. Ya, maka ini diantara amalan-amalan yang bermanfaat. Adapun baca Quran, baca Al-Fatihah, ini ulama beda pendapat. Dalam mazhab Syafi'i tidak sampai. Tapi tetap kita hormati orang yang berpendapat sampai, karena ini adalah masalah khilafiyah yang kita harus berlapang dada. Ya, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah kita mempertahankan rumah tangga hanya demi anak tanpa ada perasaan apapun dari kedua belah pihak? Jazakallah khairan. Dalam ini. Ya, karena mungkin kita belum paham konsep rumah tangga ini. Saya pernah di kajian, beberapa kali kajian tentang rumah tangga, saya sampaikan konsep ini.
bahwasanya menikah bukan hanya tentang cinta. Seorang suami datang kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, boleh nggak saya ceraikan istri saya? Saya udah nggak cinta lagi." Umar marah. Terus di mana rasa tanggung jawab? Terus di mana rasa perhatian, rasa peduli? Karena rumah tangga itu jauh lebih luar biasa dibanding cuma cinta-cintaan. Cuma sekedar ketertarikan, tapi di situ ada sebuah amanah, ada sebuah tanggung jawab, ada pahala yang mengalir setiap detiknya. Seorang ummahat sedih kehilangan suaminya. Ketika ditanya, "Kenapa sedih?" "Karena saya kehilangan pintu surga. Saya kehilangan ketaatan kepada suami yang bisa menjadi pahala bagi saya. Saya kehilangan kesabaran terhadap sikap buruk suami yang menjadi pahala bagi saya." Dia bersedih kehilangan suami. Maka ibu-ibu rumah tangga bukan cuma tentang perasaan, tapi juga tentang surga menjadi dekat bersamanya. Tentang kesabaran kita menghadapi sikap kerasnya, menghadapi dengkurannya setiap malam, atau menghadapi semua hal-hal yang tidak mengenakan yang ada pada dirinya, yang marahnya, kerasnya, kita sabar, pertahankan. Apalagi kita kalau demi anak-anak, itu di antara hal yang bagus. Selama memang tidak sampai maslahat untuk berpisah. Kalau suami kita nggak pernah bayar, nggak pernah sholat, suami kita KDRT, suami kita mabuk-mabuk, ganja, main wanita, pergi udah ini, ditendang suami seperti itu, gugat ke pengadilan. Kenapa? Karena kita ingin mempertahankan agama kita dan anak-anak kita. Meskipun anak-anak kita mungkin tidak rela dengan perpisahan kita, tapi karena ada maslahat yang baik di sana. Jadi ibu-ibu dopamin cinta itu kata para peneliti hanya 3 bulan saja. Setelah 3 bulan mulai ketahuan aslinya. Mulai kentut sembarangan. Mulai nggak malu lagi begini-begini. Akhirnya apa? Akhirnya bukan cuma soal ketertarikan, tapi karena kita ingin bersama dia, cinta sehidup sesurga. Karena kita pengen sama-sama didik anak yang benar. Karena kita pengen sama-sama mendapatkan pahala dengan hubungan rumah tangga ini. Karena itu yang kita inginkan, bukan cuma sekedar gombal-gombalan, sayang-sayangan. Kalau sayang-sayangan mah kita bisa dapatkan sampai tua. Seorang kakek nenek sampai tua masih panggilan sayang-sayang, yang darling honey, ternyata lupa nama istri. Yang jelas sabar ibu-ibu dan ibu-ibu lebih tahu kapan harus berpisah dan kapan bertahankan. Ustaz, tolong jelaskan adab-adab bermajelis. Karena saya lihat di sini sebagian ada yang sudah mengerti, ada yang belum sama sekali. Karena memang ini mungkin ada yang tidak ucapin salam, tidak sholat tahiyatul masjid, meskipun ini sunnah, tidak kondisi juga kalau padat berangkat. Langsung duduk di depan kita tanpa permisi, tas dilangkahi, kadang kaki kita pun tempel di boyotnya. Kalau ketemu tatap muka maunya ditegur dulu dan seterusnya, tidak terbelakang salam. Ini PR di mana-mana. Insya Allah sini tidak ada Ini cuma dalam rangka apa? Dalam rangka menyebutkan contoh-contoh saja. Tidak ada satu. Maka jawabannya memang penting masalah adab ini. Jadi memang kita hargailah dan kita juga maklumi bersama, saling nasihati tentang masalah adab. Apalagi kita memang perempuan peka, kadang perempuan sensitif, kadang perempuan juga harus kita jaga hatinya, jaga sikapnya. Maka tolong dipelajari adab-adab dalam bermajelis. Sampaikan salam, kemudian izin, permisi, berwajah manis, tersenyum, atau mungkin karena kita masih pakai cadar jadi tidak kelihatan senyum manisnya.
Kemudian juga hal-hal yang intinya ada itu soal memperlakukan orang lain seperti diri sendiri. Kira-kira kalau orang lain kayak gini dia suka nggak? Kalau saya diginiin suka nggak? Gitu. Ya, maka tetap nasihati. Ya, karena memang PR kita ibu-ibu ya. Kemudian soal yang terakhir ini karena waktunya sudah tidak memungkinkan, panjang masalah adat ini, ya, bisa juga disimak di pengajian-pengajian. Intinya saling nasihati ibu-ibu. Ya, ibu-ibu tolong dengerin dulu ya masalah adat ya. Kalau anak nggak terlalu keras-keras ya. Ustadz lain kadang keras-keras dia. Ibu yang ribut-ribut langsung dimarahin. Kemudian soal terakhir, Ustadz anak galak marah sama suami. Bagaimana cara menghilangkan marah? Marah nggak bisa dihilangkan. Marah tidak bisa dihilangkan. Yang diperintahkan adalah menahan amarah, ditahan. Ya, gimana caranya? Ya, maka caranya Dinda jangan marah-marah. Ya, nanti takut lekas tua. Nah, ya, jadi jangan marah-marah. Kenapa? Yang pertama, betapa banyak keburukan yang dihasilkan dari marah-marah. Betapa banyak perceraian sebabnya marah-marah. Betapa banyak rumah tangga hancur karena marah-marah. Anak kehilangan kasih sayang ayah dan ibu gara-gara marah-marah. Jadi tolong pikirkan dampak buruk marah-marah. Biar kita, kalau marah-marah ini bahaya. Apalagi marah-marah ini adalah pintunya setan. Panah setan yang dilemparkan ke dalam hati anak manusia. Kemudian yang kedua, mengerjakan hal-hal yang bisa meredakan marah. Di antaranya adalah ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik kau nih, a'udzubillah. Kalau berdiri disuruh duduk. Kalau dia berdiri pacak nendang, pacak ngupul, menduduk kan susah nak nendang, nak ngupul. Kalau nggak duduk baring bu, atau berwudu kata para ulama, atau pisah sebentar. Sudahlah kalau ringamian, pergi dulu beli bakso depan. Ya, sebagaimana Ali bin Abi Thalib ketika sedang marah sama Fatimah, dia keluar ke masjid, tidur di masjid. Nanti pulang lagi. Ya. Dan yang diantara tips lainnya ibu adalah ingat kebaikan suami kita. Ya, ketika mau marah ingat dialah satu-satunya laki-laki yang berani menjabat tangan ayah kita di hadapan Pak KUA dan tamu undangan. Saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin tersebut tunai. Wow. Karena dia ibu-ibu kita nggak dibeli jomblo lagi. Ya, pas pengajian mas jomblo tersinggung. Gara-gara datang suami kita tidak lagi singgung. Kita malah ikut bully. Minimal ibu-ibu dia mau bertahan hidup sama kita. Meskipun dia tahu kita banyak sikap buruk, kita suka marah-marah. Kalau kita nikah sama suami yang lain, mungkin hitungan 3 bulan kita sudah diceraikan karena hobi marah-marah. Karena itulah Dinda jangan marah-marah. Kata Nabi, la taghdab walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Ketika mau marah ingat surga, tenang, santai. Atau kata para ahli, ya sebelum marah pikirkan dulu akibatnya, atau hembuskan dulu nafas sebanyak 3 kali. Atau hitung 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kau nih, sudah mulai tenang. Intinya marah itu cuma butuh sekian detik. Kalau kita bisa menahan sekian detik tadi, ini diantara orang-orang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaidz, dan orang-orang yang menjaga amarahnya. Tapi insyaallah ibu-ibu enggak sering marah-marah ya, karena nanti
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم